Berarti dengan kata lain, kalau kita kembali ke awal tadi Pak Haji, soal ini kan Balawi mau nyerobot tanah makam kesultanan nih ceritanya kan. Berarti kira-kira ya mungkin bisa dikatakan berarti kalau ingin masuk ke situ. Misalkan tidak ada informasi bocoran dari terutama juru kuncinya ya, Dari keluarga. ini udah tahu-tahu ada aja. Ya. Nanti menyebar ke semuanya. Justru makam asli leluhur Kesultanan Kerajaan Palembang itu bisa jadi Balawi semua itu. Assalamualaikum sahabat Pada Suka TV dan sahabat-sahabat AW Kertapati. Hari ini kita tidak bahas opini ya. Hari ini kebetulan ada kedatangan tamu Pak Haji Umar Karim dari Palembang. Dan hari ini ada kabar menarik mengenai ya masih seputar Habib. Kira-kira ada kabar apa Pak Ki? Begini, sebetulnya tanggal 1 Mei 2024 ini, saya sore hari itu mendapat WA dari saudara di Palembang, di Palembang, yang berisi info berita duka. Oh iya. Di dalam WA itu disebutkan telah meninggal dunia Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi. Oke, masih klan Balawi ya. Yaitu ayah dari Ustadz Ahmad Al-Habsyi, dari Ubay Al-Habsyi, Abdurrahman Al-Habsyi, dan Haikal Al-Habsyi. Oh, yang suka nongol di TV itu ya? Oh, paham. Oke. Lanjut Pak Ki, lanjut. Di Seduduk Putih. Seduduk Putih ini tempat tinggalnya. Daerah tinggal. Di Kota Palembang. Di Kota Palembang. Oh iya. Oke. Insya Allah besok hari Kamis 2 Mei jatuhnya. Oke. Ya. Akan dimakamkan di Gubah Kawat Tekurep. Oh iya. Berarti sudah tanggal 2 kemarin ya? Iya. Tanggal 2 kemarin ya. Oke. Bukan 2 Juni ya, bukan ya? Bukan. Oke. Di Gubah Kawat Tekurep. Gubah Kawat Tekurep ini adalah pemakaman Sultan-Sultan Palembang, raja-raja dan sultan-sultan Palembang. Oh, di sana ada. Ada. Seperti di Jogja kan ada Imogiri. Ya. Oh, di Palembang ada juga. Ada. Khusus pemakaman para sultan ya. Para sultan. Oke. Nah, akan disolatkan di musola Ponpes Ariyat. Ariyat ini ada ponpes milik Balawi. Oh, di Jam sana 9 ada pagi. ya. Ada. Baik. Nah, jam 9 pagi akan dimakamkan. Oke, Disolatkan jam 9 pagi kan langsung dimakamkan biasanya. Iya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Isi berita WA itu adalah begitu dari saudara-saudara di Palembang. Siap. Oke. Lanjut, bagaimana tanggapan dari saudara-saudara begitu kan? Nah, saya kemudian membalas, saya katakan, maaf Pak Ki, saya potong. Yang ini ya? iya betul. Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Wah ini nih saudara, sahabat semua nih. Jadi bapaknya beliau? Ayahnya beliau. Oh ayahnya beliau ya, nih yang meninggal nih. Oke lanjut, Ya. Pak Haji ada yang menarik seperti apa coba? Jadi saya sampaikan itu tidak bisa. Maksudnya? Siapa yang memberikan izin, karena itu kan pemakaman kesultanan, pemakaman raja-raja Palembang yang sudah masuk di dalam cagar budaya. Sebentar Pak Ki, sebentar. Jadi ayahnya si siapa namanya? Al-Habib Ahmad Al-Habsyi itu dimakamkan, ingin dimakamkan di komplek Gubah Kawat Tekurep, yang merupakan pemakaman dari para sultan sultan dan raja di Wah, Palembang. ini nih. Seperti Imogiri lah kalau di Jogja begitu. Ini bisa begitu kenapa Pak Ki? Bisa tiba-tiba ini ceritanya gimana coba? Kronologi. Kurang jelas juga ya, tapi saya terus mengatakan bahwa tidak bisa. Karena itu makam adalah makam yang sakral. Ya artinya di makam Sultan Palembang ini kan khusus yang dimakamkan harusnya para sultan keturunan Palembang. Bahkan itu hanya sampai 3 generasi.
Oh, Jadi begitu ya. sultan, anak dan cucu, tidak bisa ke generasi keempat selanjutnya. Seperti di Jogja itu anak cucunya HB aja udah selesai ya. Iya, Hampir sama mungkin ya. ya sama. Ini Habib, Ingin dimakamkan di wah, situ, di kawasan komplek itu di maksain lagi atau bagaimana? enggak, ini saya belum tahu maksudnya atau Ya, bagaimana. oke. Lanjut Pak Ki. Kemudian saya protes nggak bisa. Mhm. Jadi saudara-saudara di Palembang juga antara lain Raden Oki atau Raden Rocky. Ya. Kemudian ada juga di Tangerang sini Ki Agus Pino, yang kita panggil juga Cek Pino. Kemudian Ki Agus Arifin. Ya. Dan beberapa saudara lain yang ada di grup kita. Itu sepakat bahwa tidak bisa. Ya pastilah, Nah, itu kan bukan keluarga kesultanan ya, Pak Ki. Bahkan Raden Alexandi itu langsung menghubungi si penjaga makam, Oke. menanyakan atas dasar apa, dan itu makam sudah digali. Oh, saya kira masih wacana ingin dimakamkan gitu. Enggak, sudah digali. Makanya akan dimakamkan besok pagi jam 9. Jadi sore itu sudah digali. Tanpa konfirmasi keluarga dari kesultanan. Hanya pengurus makam, karena itu Raden Alexandi itu langsung bereaksi menghubungi penjaga makam itu. Sebentar, kalau dari keluarga yang di sini, yang masih terkait dengan kesultanan pastinya ya, Iya. itu tahu informasi dari mana tiba-tiba makam itu digali, yang akan dimakam seorang Habib. Ya itu kan ada berita dari Palembang itu. Oh, terus kemudian secara broadcast berantai di WhatsApp gitu ya? Iya. Oke. Di Ya, monggo. kalangan yang telah di situ. Oke, yang masih terah itu ya. Kita semua sepakat tidak bisa. Ya. Kemudian menurut dari penjaga makam itu sudah sepertinya agak ragu-ragu apakah sudah disetujui atau tidak. Nah, hanya penjaga makam itu saja yang tahu. Jadi sudah digali. Oke, tiba-tiba udah main gali aja pokoknya. Ya, karena ya kemungkinan kita tahulah ya kalau penggalian makam itu pasti ada sesuatu. Betul. Nah, akhirnya sepakat kita menyatakan tidak bisa, sehingga Sultan Adat, yaitu Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, itu juga dipanggil untuk di dalam WA Zoom itu. Yang masih keturunan langsung ya? Iya. Nah, akhirnya ada yang berpendapat bahwa sudahlah karena sudah digali, satu ini kita berikan dispensasi, tapi tidak untuk yang lain, mengingat waktu dan mencari tempat yang baru. Tapi saya dan beberapa saudara yang lain tetap menolak ya? Tetap menolak karena dasarnya kalau satu kita berikan dispensasi, besok-besok pasti ada lagi yang akan meminta. Wah, dengan alasan sudah ada keluarganya di situ. Betul. Masuk akal juga sih, masuk akal. Ya, akhirnya nanti wilayah pemakaman itu akan penuh dengan ongkonan-ongkonan itu makam-makam dari klan mereka. Betul. Pasti udah arahnya ke situ ya? Arahnya. Dan saya bilang kalau mereka sudah banyak, nanti mereka akan mengklaim bahwa mereka adalah keluarga dari Justru malah terah Kesultanan Palembang sendiri mungkin akan dihilangkan. Karena seperti di Jawa, saya bilang di Jawa banyak peristiwa yang demikian. Tapi kalau sampai menyentuh Imogiri memang nggak pernah Pak Ki. Sampai hari ini saya tidak pernah dengar bahwa ada dari klan Balaw itu ya maksain. Ini kan maksain ini kan? Iya. Nah, terus coba dilanjutkan Pak Ki. Jadi terus kita berunding. Tetap pada pendirian tidak bisa. Akhirnya termasuk Sultan Iskandar juga menghubungi dari keluarga si ahli mayit. Iya. Tapi sulit untuk menghubunginya karena kontak-kontaknya itu seperti seakan-akan ditutup gitu. Oh, dari keluarga Ba'alaw ini ya, dari Al-Habsyi ini ya? Sampai
hampir jam 3 pagi. Tapi tetap berusaha terus. Ya. Berusaha terus. Nah, alhamdulillah paginya itu Tanggal 2 ya? tanggal 2 itu Iya. saya mendapatkan kembali info dari saudara-saudara di Palembang bahwa itu berita itu diralat. Oh. Jadi paginya itu diralat. Yaitu bunyi ralat infonya itu ini seperti ini. Coba mungkin Pak Haji bisa bacain dulu. Ralat info. Info berita duka. Telah meninggal dunia Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya. Ayah dari Ustadz Ahmad Al-Habsyi, Ya. Haikal Al-Habsyi, Abdurrahman Al-Habsyi, Ubay Al-Habsyi. Ya. Atau saudara dari Ustadz Muhammad Al-Habsyi, Pondok Pesantren Ariyat. Ya. Yang sering nongol di TV itulah. Ya, di Seduduk Putih. Insya Allah jenazah akan dimakamkan sore ini jam 4 sore. Berarti ba'da asar. Ya. Disolatkan di Masjid Darul Mutakin. Tadinya kan akan disolatkan di Pondok Pesantren Ariyat. Ya. Oke. Dirubah menjadi di Masjid Darul Mutakin. Dimakamkan di Gubah Al-Habib Ahmad bin Syekh Syahab. Atau dikenal juga sebagai Gubah Duku, pemakaman Duku, yang memang di situ berisi makam-makam para Ba'alawi. Jauh dari makam Kesultanan Palembang ya? Cukup jauh. Ya. Oh, cukup jauh ya. Oke. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jadi beritanya begitu. Ya alhamdulillah kita. Oke. Artinya perjuangan kita untuk melestarikan cagar budaya. Ya. Dan menjaga kemurnian dari makam-makam leluhur keluarga Kesultanan Palembang itu berhasil. Tapi gini Pak Kiai, mohon maaf. Saya Pak Haji aja. Gitu. Pak Haji, nggak terbiasa ini. Mohon maaf. Saya masih penasaran ya, mungkin juga para sahabat-sahabat semua yang ada di Awi Kertapati maupun pada Suka, ini tiba-tiba menggali itu, atau tiba-tiba ingin maksain lah, dikubur di komplek makam Terah Kesultanan Palembang. Ini ada motivasi apa Pak Haji? Kita nggak tahu. Kok tiba-tiba segampang itu dirubah, diralat? Ini bagaimana? Kita nggak tahu jelas. Ya. Kemungkinan karena komplek Kesultanan itu kan komplek pemakaman Kesultanan itu kan adalah wilayah yang sakral. Betul, Satu, betul, pasti itu. Pasti. Kedua, mempunyai histori yang kuat. Iya. Terhadap keberadaan dari Kesultanan dan Kerajaan Palembang. Iya, betul. Dan kota Palembang. Terus ketiga, ini pengaruhnya adalah pada nanti itu klaim-klaim bahwa mereka adalah bagian dari itu. Apa ini ada unsur kesengajaan? Kita kurang bisa menginikan juga, tapi ya kira-kira begitu aja. Pokoknya tiba-tiba ada informasi dari kalangan Balawi yang Al-Habsyi itu, yang bapaknya ya katakanlah ustadz artis itu ya, meninggal tiba-tiba tanpa konfirmasi, ujuk-ujuk digali aja di komplek makam Kesultanan Palembang. Nah, setelah itu baru ribut ya? Baru ribut. Jadi, kalau kita katakan ada izin, ya sejauh yang saya dengar dari saudara-saudara di Palembang, hanya penjaga makam. Yang tahu itu. Padahal kan kalau tidak salah nih, seperti yang di Imogiri, komplek makam Raja-Raja Mataram itu kan, itu tidak segampang itu, jangankan menggali. Mau masuk aja ke wilayah itu diperiksa. Ya, harus ada izin. Harus ada izin, ini dari mana, dan memang itu makam yang tidak dibuka secara umum lah. Meskipun kadang-kadang memang terbuka ya. Tapi kalau nggak salah nih ya di hari tertentu. Emang waktu dulu sampai sekarang ini
nggak dijaga itu Pak, Nah, Pak Haji. itulah ada kelemahan. Kesultanan di situ, makam Ada kelemahan terakhir. dari kita. Mungkin karena juga terbentur faktor-faktor Perawatan nggak ada ya. perawatan pembiayaan dan sebagainya, Dari Pemkot Palembang dan sini nggak kepengurusan dari makam itu. Oh. Jadi yang lebih banyak berperan di situ adalah penjaga makam. Oh, jadi memang itu tidak seperti di, kalau istilah Jawa itu diruat, diopeni, Ya. dijaga, bahkan ya mungkin dipugar atau gitu enggak ya? Enggak, karena di situ kan tidak seperti Jawa. Oh iya. Di Jawa itu kan makam-makam itu diziarahin, kemudian ada dana dari penziarah dan sebagainya kan. Selama ini di situ memang jarang yang penjara Ya, datang. penziarah ada, kebanyakan yang dari keluarga-keluarga. Oh, cuman internal ya? Iya, jadi untuk pembiayaan itu sebetulnya kan karena sudah masuk cagar budaya seharusnya ada Harusnya juga dari cagar budaya. Dari apa? Pemkot di situ ya? Iya. Ada beberapa pemakaman kerajaan di situ. Seperti di pemakaman Puncak Sekuning, Iya, iya. pemakaman Candi Walang. Itu ya kadang-kadang sedih kita. Itu kan Ditelantarkan begitu aja ya? iya, Tidak ada bahkan perhatian kemarin khusus dari juga pemerintah. saya melihat di satu Facebook dari kebetulan keponakan juga sedang itu ketika dia menziarahi makam orang tuanya ingin meratakan tanahnya terjadi hujan lebat sekali. Jadi Gubah itu tempat pemakaman itu bocor di mana-mana. Oh, di sana kayak cungkup gitu ya? Ya, kayak cukup. Oh, kalau di Jawa makam di Jawa ini kan sekarang untuk makam-makam yang bukan keluarga kerajaan itu kan memang udah dibongkar ya. Jadi hanya batu nisan aja lah. Kalau di makam di Raja-Raja Mataram masih ada cungkupnya itu kayak rumah lah gitu. Ini justru itu yang di cungkupnya makam raja-raja Kesultanan ini yang bocor. Palembang itu sampai seperti itu ya. Ya, nah yang di keluarga lain seperti keluarga Ki Agus, keluarga ini kan di luar dari cungkup itu. Iya, iya. Sekelilingnya banyak seperti di Jawa juga begitu kan. Nah, yang di cungkup ini yang bocor. Masya Allah. Jadi Perhatian pemerintah setempat memang jadi sedih kita. Bukan hanya itu saja, perhatian dari pemerintah maupun dari zuriat ini. juriatnya Kesultanan Palembang ya. Ini kurang ya. Kelihatannya itu kurang sampai Masa bodoh, bocor begitu kan artinya Kalau itu leluhur yang harus kita hormati. yang leluhur utama. Ya, karena tanpa mereka kemungkinan tidak ada Kota Palembang. Kota Palembang, tidak ada Kesultanan Palembang, Kerajaan Palembang, dan tidak ada mereka-mereka yang sekarang ini memakai gelar-gelar seperti Kemas, Ki Agus, Mas Ayu. Iya, Raden, sudah mulai pudar itu ya. Ya. Artinya bukan membanggakan nasab lagi loh, artinya paling tidak udah diuri-uri kan, dijaga lah gitu loh Pak Haji. Sepertinya memang tidak ada di sana lagi. Ada, masih ada. Makanya sekarang itu ada keinginan juga untuk mendesak kepada ada Sultan II di Palembang itu kan. Yang masih ada keturunannya, masih ada. Ya, semua ada keturunan. Jadi kenapa kalau mereka mengaku sebagai sultan ya bagaimana mereka menghargai leluhur-leluhur yang padahal baru kemarin kan diadakan ziarah kubro. Betul. Nah, ziarah kubro itu kan harusnya bisa diperhatikan itu kondisi dari pemakaman itu sebagainya. Berarti dengan kata lain kalau kita kembali ke awal tadi Pak Haji soal ini kan Balawe mau nyerobot tanah makam Kesultanan nih ceritanya kan. Kira-kira ya mungkin bisa dikatakan berarti kalau ingin masuk ke situ. Misalkan tidak ada informasi bocoran dari terutama juru kuncinya ya. Dari keluarga ya. Ini udah tahu-tahu ada aja. Ya. Nanti menyebar ke semuanya. Justru makam asli leluhur Kesultanan Kerajaan Palembang itu bisa jadi Balawi semua itu. Kalau satu hal ini
kemarin tidak terantisipasi, tapi alhamdulillah ya Iya. sudah bisa diantisipasi dengan segala macam cara ya. Terah di sini masih punya empati ke mana? Ke Palembang, ke Terah para Sultan Palembang. Iya, yang Dengan di segala macam Palembang itu cara. masih ada yang masih peduli. Masih peduli ya. Cuman disayangkan pemerintah setempat kayaknya abai. Iya. Sepertinya seperti itu ya. Tidak seperti yang di Jogja, mungkin di Solo, mungkin di mana? Banten. Nah, ini Pak Haji. Ke depannya agar itu tidak terulang kembali. Penyerobotan makam, khususnya makam Terah Kesultanan Palembang. Ini himbauan Pak Haji, mungkin disaksikan masyarakat Palembang juga, yang benar-benar ya mau tidak mau ya harus mengakui bahwa di sana ada sejarah kerajaan, ada kesultanan. Ini himbauan Pak Haji, mudah-mudahan didengar semuanya, masyarakat Palembang, monggo, pribon. Begini, saya sebetulnya tidak mau masuk ke dalam kelompok ini, dalam grup ini. Saya sudah mengatakan, saya ini hanya orang Palembang yang masih mencintai dan menghargai nilai-nilai luhur dari keluhuran leluhur-leluhur Palembang. Artinya dengan berdirinya kota Palembang dan berdirinya kerajaan dan kesultanan Palembang, terutama sebelumnya itu adalah kerajaan Sriwijaya yang besar. Nah, saya masih sangat mencintai tanah kelahiran saya ini dan leluhur-leluhur yang mendirikan itu kita hargai. Nah, saudara-saudara itu kemudian memaksa saya untuk masuk di grup itu. Karena saya tadinya nggak mau. Jadi saya dipaksakan masuk. Bahkan saya dijadikan admin juga di grup itu. Nah, di situ saya merasa bahwa saya juga punya kewajiban. Pasti ya. Bahwa menjaga memang saya tidak memegang satu gelar pun, tapi saya adalah putra Sriwijaya, putra Palembang. Jadi saya wajib menjaga marwah dari tanah di mana saya dilahirkan. Itu aja yang saya ini selalu bukan persoalan masalah gelar dan lain sebagainya, bukan. Tapi kecintaan Pak Haji tentang tanah leluhur Palembang, apalagi dulu memang kejayaan kerajaan Sriwijaya itu kan jelas. Di sejarah pun disebutkan. Dalam sejarah disebutkan kerajaan Sriwijaya itu menguasai sepertiga dunia. Sampai ke Madagaskar, ke Filipina, ke Hawaii. Bahkan ada informasi lagi sampai ke Amerika Latin. Jadi kita jelas ya. Secara awal yang mendunia adalah Sriwijaya. Baik Pak Haji. Jadi kita harus bangga. Mungkin ada tambahan lagi biar publik khususnya di Palembang sana bisa tercerahkan, karena ini juga kadang-kadang masyarakat khususnya Palembang juga, mohon maaf, belum tahu juga informasi mengenai penyerobotan tanah makam Terah Kesultanan oleh klan Balawi. Itu belum sampai ke penyerobotan, baru keinginan. Kalau kita lalai ya kan jadi penyerobotan Pak Haji. Betul. Jadi gini, kalau menurut saya bahwa kita ini harus bersyukur bahwa kita menjadi bangsa yang berbudaya dan beradab karena adanya leluhur-leluhur yang sudah mengajarkan peradaban dan budaya, sehingga kita dikenal sebagai manusia yang berbudaya dan beradab. Kita jagalah ini. Kita hormati leluhur kita dengan menjaga semua peninggalannya. Dan berlakulah kalau kita mengaku sebagai keturunannya, ya berlakulah sebagaimana kebesaran mereka dulu. Jangan kita membuat sesuatu yang akhirnya menistakan mereka. Karena leluhur-leluhur ini adalah cikal bakal kita.
Ya, oke. Gitu. Oke. Nah, Ya. kita tahu dalam sejarah bahwa perjuangan-perjuangan dari raja-raja dan sultan-sultan dahulu lah yang membuat kita jadi manusia merdeka ini. Oke. Ya. Artinya mereka ingin mengangkat marwah dan harkat kehidupan kita. Baik, baik. Nah, untuk menghargainya kita juga harus menjaga marwah dan harkat martabat mereka. Itu saja kalau menurut saya. Baik, baik. Saya sampai ini barusan juga ada undangan Ada juga. informasi lagi mungkin Ada undangan juga dari saudara-saudara ini untuk bergabung untuk ada pembicaraan lagi pada malam ini. Oke, baik. Memang harus ditindaklanjuti itu Pak Haji. Iya. Karena jangan sampai nanti terulang kembali tentang yang saya katakan tadi adalah penyerobotan makam Trah Kesultanan Palembang atau yang dulu pernah berjaya Kerajaan Sriwijaya. Itu memang harus ditindaklanjuti Pak Haji. Jadi tidak hanya kasus ini terus berhenti begitu saja, tapi ya harus memang dijaga Pak Haji. Walaupun saya bukan orang Palembang ya, tapi saya juga prihatin juga kok sampai saya seperti baru dipanggil lagi. Oh iya. Baik. Baru dipanggil lagi. Iya. Tapi karena kita sedang bicara, saya tolak. Oke, Pak Haji. Ya. Mungkin ada sesuatu yang akan dibahas oleh mereka. Ya. Gitu. Oke. Pemirsa semuanya, ini tadi diskusi dengan beliau Pak Haji Umar Karim. Beliau adalah asli putra Palembang yang sudah mengutarakan bahwa ini kejadian yang faktual. Artinya bukan kejadian yang direkayasa mengenai lingkungan pemakaman Trah daripada Kesultanan Palembang yang kita kenal dengan Kerajaan Sriwijaya ini sudah mulai nih, Mbak Alo ini sudah mulai kemana-mana bikin ulah. Nah makanya tadi sudah dikatakan Pak Haji Umar, bisa jadi juga di wilayah-wilayah yang lain akan mengalami hal yang sama. Jadi kalau sekarang ini yang merasa memang punya Trah, entah itu kerajaan dimanapun yang ada di Nusantara, ya seperti yang Pak Haji Umar tadi katakan, ya tolonglah bersatu kembali. Ini bukan masalah soal gelar, ini bukan masalah soal kekancingan, tapi ini soal masalah kebudayaan dan marwah bangsa ini. Kenapa diacak-acak oleh para pendatang yang mengklaim dirinya adalah NKRI harga mati. Harga mati dari mana? Kadel. Oke, itu saja. Terima kasih Pak Haji Umar atas informasinya. Ini penting sekali dan terima kasih atas kehadiran di AW Kertapati dan TV Pada Suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.